Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian. Di episode 107 ini dimulai dengan semua orang merayakan festival Daihandi. Teman-teman Durga mengatakan, "Durga, kita akan berjalan." Kelompok pun datang. Kelompok pertama membuat piramida. Bantu memanjat piramida. Bantu dan SRK mencoba lagi. Silva mengatakan, "Jika SRK kehilangan kali ini, aku tidak akan membiarkan ia masuk." Sela bilang, "Aku pikir kali ini dia akan kehilangan rumah. Aku tidak akan membiarkan Durga menang." Manohar bilang, "Aku tidak pikir mereka bisa menang. Juara. Durga akan menghancurkan Daihandi. Dia adalah kebanggaan desa kita." Kelompok perempuan pun datang. Manohar mengatakan, "Biarkan dia datang dan melihat." "Di mana Durga?" Amrita mengatakan, senang melihat Durga memecahkan matki. Ia mendengar suara dan melihat Rasvir terjatuh. Rasvir mengambil obat-obatan dengan susah payah. Amrita pun membantu Rasvir dan mengatakan, "Ada apa ini? Jangan bohong, saya sudah melihat ini sendiri." Ia menegurnya dan membantu lukanya. Ia mengatakan, "Itu tidak diperlukan." Dia bilang, "Kita harus memanggil dokter. Jika kamu melakukan ini, berbarenglah." Rasvir pun menatapnya. Ia mengatakan, "Kamu adalah saudara Durga, kan?" Amrita lalu berkata, "Iya." "Benar, aku saudara Durga." Ia pun mengatakan, "Durga dulu sering berbicara tentangmu. Aku harus sembuh. Pelatihan Durga akan dimulai besok." Ia bilang, "Kamu akan baik-baik saja. Beristirahatlah sekarang." Lalu, ia pergi. Durga datang untuk memecahkan matki. Ia memanjat piramida. Silva bilang, "Aku akan melihat bagaimana ia akan menghancurkan matki." Silva menambahkan minyak ke dalam ember air. Ia melempar pada kelompok itu. Mereka semua terjatuh. Durga mencoba lagi. Semua orang bersorak untuk Durga. Silva pun menuangkan air padanya. Durga jatuh lagi. Sanjay datang ke sana dan mengatakan matki akan hancur ketika Krishna datang. Durga mengingat kata-katanya. Sanjay dan Durga lari ke piramida dan memanjat. Silva mencoba membuat mereka terjatuh. Sanjay dan Durga mencapai puncak piramida. Ia memegang tangannya. Manohar mengatakan, "Ini pertama kalinya bahwa dua orang naik untuk memecahkan matki bersama." Keluarga pun melihat. Gayatri dalam suatu fungsi, seorang pria bertanya kepadanya tentang Sanjay. Ia mengatakan, "Generasi ini para lelaki tidak mengerti ritual puja. Aku tidak memaksanya." Ia berpikir, "Di mana pangeran?" Seorang industrialis memberitahunya tentang pekerjaannya dan memintanya untuk membantu. Ia membantunya, namun ia menolak untuk mengambil uang darinya. Nilkam mendapat telepon dan meminta orang jahat itu untuk menemukan Pak Rana. "Jika ia meninggal, maka dapatkan mayatnya dan tunjukkan padaku." Gayatri pun terlihat. Ia menghentikan bahunya yang lebih tua dan berkata, "Aku sangat terluka ketika ada sesuatu ini disembunyikan dari saya di rumah ini. Apakah kamu pikir saya tidak tahu? Saya mengidentifikasi manusia nyata dan palsu.
tidak akan saya mengidentifikasi cincin yang nyata dan palsu. Ia memberinya cincin palsu. Dengarkan pun terlihat, Gayatri mengejek Nilkam. Bahunya mengatakan dan menghasilkan bahwa mengatakan cincin itu terlalu sempit. Jadi saya pikir Gayatri pun menjawab, tidak akan menanyakan alasan saya akan bertemu kamu besok. Kamu harus pergi dan bertobat dari dosa di kuil. Ia pun pergi. Sanjay mengatakan, semua orang akan mengatakan Durga telah hilang. Durga mengatakan, saya akan memecahkan rekor. Kamu tidak akan mendapatkan pengampunanku. Ia pun berkata, maafkan aku. Ayolah, kalau tidak kamu akan kehilangan persahabatan yang berharga dan mati ini. Dia bilang, aku tidak ingin persahabatanmu. Tinggalkan tanganku. Semua orang bersorak untuk Durga. Sanjay dan Durga memukul Matki bersama dan memecahkannya. Piramida pun terjatuh. Sanjay memegang Durga dan memegang tali. Yaspal pun meminta seseorang untuk menyelamatkan mereka mendapatkan tangga. Sanjay dan Durga turun. Pria itu mengatakan, Sanjay menyelamatkan Durga. Durga berterima kasih kepada Sanjay dan mengatakan, kamu telah menyelamatkannya. Dan Sanjay pun berkata, jangan ucapkan terima kasih. Aku yang harusnya minta maaf karena salah paham dengan Durga. Maaf untuk hari itu, aku bertingkah dengan kamu. Aku tidak tahu kebenarannya. Yaspal pun mengatakan, tidak apa-apa. Durga menjawab, tidak perlu mendengarkannya. Ayo. Sanjay mengklik fotonya dan tersenyum. Semua orang melihat itu, makanan khusus disimpan. Yaspal datang dan mengatakan, ada lebih banyak lagi ya. Saya tidak tahu tentang pesta itu, karena Rasvir memintaku untuk mendapatkan ini. Rasvir menghentikan Silva dari makan dan mengatakan, semua ini hanya untuk Durga, maka aku tidak akan makan. Dan Durga pun tidak makan apapun. Yaspal datang di antara dia dan rasnya. Pelatihan katanya akan dimulai sekarang. Dia akan memiliki buah-buahan, sayuran dan susu rebus dari sekarang. Semua hal-hal goreng dan manisan ini akan keluar. Durga harus mengikuti aturan ini jika ia ingin pelatihan saya. Durga bilang, aku akan menghentikan semua ini mulai hari ini karena tujuannya besar. Jadi kerja keras juga akan lebih besar. Rasvir bertanya, di mana Jalebis? Jalebis berkata, Durga pergi menemui. Jadi setelah insiden kita akan tahu jika insiden itu banyak merugikannya. Ia pergi. Ingat Durga, Sanjay, dia mendapatkan pesan. Sanjay menulis pesan lucu dan memintanya untuk menjawab bahwa ia telah memaafkannya. Ia menulis, saya telah membantu kamu 2 kali dengan menyelamatkan hidupmu dan penghinaan. Durga pun menjawab, dia tidak akan mendapatkan maafku. Ia menjawab, itu bagus, suasana hatimu akan segera berubah. Ia pikir setidaknya masalah itu berjalan dan ia tersenyum. Annapurna menanyakan nama pria yang telah menyelamatkan hidup Durga. Durga bilang, ia tidak menyelamatkan hidupku. Namun, Annapurna mengatakan, ia telah membantu memberikan permen ini kepada Gayatri. Gayatri bersiap-siap. Yaspal datang ke bahunya. Ia menegurnya karena menipu dan mengatakan bahwa Tuhan kesal denganmu.
Ia menuangkan air dingin di kepalanya. Ia meminta bahunya untuk membeli susu. Kena Difta. Pembantu melepas sandal. Gayatri meminta bahunya untuk pergi. Durga bangun dan melihat waktu. Ia bersiap-siap dan turun. Durga mendekati Yaspal. Dia bilang, aku akan membuatkan teh untukmu. Ia melihat jam 5.30 pagi. Rasvir melempar seember air kepadanya. Mereka pun terkejut. Durga bilang, aku siap. Tapi Rasvir melemparkan air dingin padanya lagi. Dan mengatakan, orang lemah membuat alasan, waktu tidak akan menunggumu. Jika kamu mencintainya, buat dia duduk di dapur. Jangan mengiranya untuk pelatihan. Ia melempar lebih banyak air ke Durga. Yaspal bertanya, apa yang ia lakukan sekarang? Rasvir memintanya untuk menjawabnya atau tidak tanpa kecuali. Dia bilang, iya. Dia mengatakan, juara tidak seperti itu. Mereka gila dan bersemangat. Mereka tidak melihat apa-apa selain balapan dan garis finish. Hanya mendapatkan gairah itu dan kemudian kita akan berbicara tentang pelatihan. Durga berkata, aku punya hasrat untuk menyentuh garis finish pertama. Aku akan bertarung dengan semua orang dan bahkan kamu. Tapi aku tidak akan kalah. Ia mengatakan, pertama bertarung dengan dirimu sendiri. Datang tepat waktu, maka kita akan bicara. Ia pun pergi. Durga datang ke perguruan tinggi. Sam bertanya tentang permen. Ia mengatakan itu Janmastami. Ia mengambil kotak itu. Ia berkata, itu bukan untukmu. Lalu Sam berkata, untuk siapa? Ia melihat Sanjay datang. Sanjay bilang, aku akan melihatnya. Sanjay mengatakan, bunga ini untukmu, bukan Durga. Sam bertanya, apakah kamu marah? Apakah kamu gay? Sanjay tersenyum dan berkata, Paman Durga adalah temanku, jadi teman-teman saya juga teman-teman saya. Jadi saya mendapatkan ini untukmu. Saya melempar bunga dan mengatakan, hentikan omong kosongmu. Durga tidak ingin persahabatanmu. Pergi dari sini. Dan Sanjay berdebat. Mereka memegang salah satu sama lain. Ia pun sangat khawatir. Ia menghentikan mereka.